Pada saat puncak pelaksanaan haji tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah, jamaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul pada satu waktu dan satu tempat yang sama, mulai dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jumlahnya diperkirakan sekitar hampir 3 juta orang jamaah. Mengingat banyaknya jemaah seluruh dunia yang akan melaksanakan ritual melontar jumrah pada hari yang bersamaan, maka pemerintah Arab Saudi sudah membuat jadwal waktu melontar bagi masing-masing negara yang ikut. Hal ini untuk menghindari terulangnya tragedi Mina tahun 1990 di mana jamaah Indonesia jadi korban yang cukup banyak. Tragedi Mina tahun 1990 itu terjadi, salah satu penyebabnya adalah tidak diaturnya jadwal masing-masing negara untuk melontar jumrah. Alhamdulillah sekarang untuk jamaah Indonesia dan Asia Tenggara sudah diatur jadwalnya dan juga tempatnya berada di lantai 3. Oleh karena itu jamaah Indonesia harus mematuhi jadwal waktu yang sudah ditentukan oleh Arab Saudi agar tidak bentrok waktunya dengan jamaah Afrika serta Asia Tengah yang postur tubuhnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda berada dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita kali ini akan mengangkat tema patuhi jadwal waktu melontar jumrah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi guna menghindari terulangnya kembali tragedi Mina tahun 1990 yang banyak memakan korban jamaah haji Indonesia. Saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, kiranya Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini. Baiklah saudaraku, selamat menyaksikan. Melontar jumrah adalah bagian dari wajib haji yang harus dikerjakan oleh para jemaah haji pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Kegiatan melempar jumrah ini dilakukan dengan melemparkan batu-batu kecil kepada sebuah tiang yang dianggap sebagai perumpamaan setan atau iblis dan hawa nafsu. Awal mula disyariatkannya melempar jumrah yakni untuk meneladani perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Melontar jumrah hukumnya wajib, sehingga bagi jemaah haji yang tidak melaksanakan akan dikenakan denda atau dam berupa seekor kambing. Saat melempar jumrah juga harus dilakukan secara berurutan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pendapat lain mengatakan juga melempar jumrah termasuk salah satu wajib haji, bukan hukum haji. Wajib haji tidak dilakukan tidak akan membatalkan ibadah haji, tetapi wajib membayar dam atau denda. Saudaraku, untuk sampai ke jamarat, jemaah haji harus membutuhkan perjuangan yang cukup berat dan upaya yang keras. Sebab jemaah haji harus berjalan kaki terlebih dahulu, pulang pergi lebih kurang 7 kilometer. Selain itu, ancaman heat stroke, dehidrasi, dan kaki melepuh atau lecet juga mengintai jemaah haji yang akan melaksanakan melempar jumroh di jamarat.
Saudaraku, sebelum berangkat dari tenda menuju jamarat, rombongan berkumpul dahulu dan menjelaskan sesuatu hal untuk kelancaran pelaksanaan pelontaran nanti di jamaah. Jamaah dianjurkan selalu berada dalam rombongan regu maupun kloternya saat dalam perjalanan menuju jamarat. Jangan memisahkan diri. Jangan tergesa-gesa berjalan menuju jamarat dan saat kembali begitu juga ke tendanya. Selain untuk menghemat tenaga, juga mempertimbangkan jemaah lain dalam rombongannya, khususnya jemaah wanita, disabilitas, dan lansia. Saudaraku, pilih rute melempar jemarat yang aman dan sudah direkomendasikan oleh petugas haji Indonesia, yaitu rute yang melalui tenda-tenda jemaah Indonesia yang masuk melalui terowongan. Di jalur tersebut tersebar beberapa orang petugas dan pos kesehatan, sedangkan jalur lainnya tidak ada perlindungan petugas atau pos kesehatan sehingga berbahaya jika dilewati jemaah Indonesia. Selanjutnya dianjurkan bahwa jamaah jangan memaksakan diri melempar jamarat ketika kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Melontar jamaah dianjurkan mengikuti waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Mengingat tempat melontar jamarat bertingkat 4, sementara itu jamaah Indonesia dan Asia Tenggara tempatnya di lantai 3, maka jika ada yang berkeinginan untuk turun ke lantai dasar, maka jamaah harus hati-hati jika menggunakan tangga berjalan atau eskalator di area jamarat karena curam. Angkat pakaian Anda di atas mata kaki untuk menghindari terinjak atau terbelit dari eskalator. Agar pelaksanaan melontar jumrah aman dan lancar, maka jemaah haji Indonesia khususnya harus memperhatikan petunjuk dan anjuran sebagaimana urian selanjutnya. Pertama adalah disiplin. Melontar jumrah biasanya sudah dijadwal oleh pihak maktab, misalnya kloter sekian melontar jam sekian, tanggal sekian, dimulai dari jam sekian sampai jam sekian. Memang kita akui bahwa waktu afdal adalah waktu duha, mulai dari jam 8 sampai jam 10 waktu Arab Saudi. Namun ini tidak disarankan karena jamaah seluruh dunia melakukannya, sehingga jalan menuju jamarat dan jamarat itu sendiri sangat padat. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi sudah mengatur waktunya masing-masing negara. Biasanya kita dikelompokkan ke dalam jamaah Asia Tenggara. Pengaturan waktu bagi masing-masing negara jangan dianggap sepele. Sebab jika jamaah tidak mematuhi kebijakan tersebut dan tidak disiplin, maka ada potensi ancaman keamanan di perjalanan menuju jamarat atau di jamarat itu sendiri. Seperti yang kita takuti sama adalah jangan sampai terulang kembali tragedi Mina tahun 1990 yang lalu. Tips yang keempat, ambil waktu ruksah atau waktu dispensasi. Terutama untuk 11 Zulhijjah ya. Waktunya dimulai pada saat terbenamnya matahari pada tanggal 11 Zulhijjah sampai dengan terbitnya matahari besoknya. Rincian dari 3 lontaran waktu ini sebagai berikut. Lontaran hari pertama pada tanggal 11 Zulhijjah waktunya saat ghurub, yaitu dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi besoknya atau saat terbit hari berikutnya. Lontaran hari kedua pada tanggal 12 waktunya saat ghurub mulai dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi atau saat terbit hari berikutnya. Lontaran hari ketiga pada tanggal 13 waktunya saat ghurub mulai dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Bagi jamaah yang memilih kategori ini, lemparan hari keduanya boleh dilakukan sebelum zawal, sedangkan pendorongnya dari Mina ke Makkah setelah zawal, waktunya saat terbit matahari.
Selanjutnya saudaraku, kita masuk ke waktu larangan melontar bagi jamaah Indonesia. Ada 3 waktu yang harus diperhatikan jamaah haji Indonesia. Yang pertama adalah jamaah haji Indonesia dilarang melontar jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah mulai dalam jam 4 pagi sampai jam 10 siang waktu Arab Saudi. Jam itu adalah jam yang sangat padat. Juga keluarnya jemaah haji dari tenda-tenda menuju jamarat itu memenuhi jalan. Padahal jalan itu sesungguhnya untuk laju kendaraan yang mengantarkan jamaah dari Musdalifah ke Mina. Khusus pada tanggal 11 Zulhijjah tidak ada larangan waktu melontar jamarat. Kemudian pada tanggal 11 itu boleh dikatakan bebas. Jam berapapun mulai dari dini hari tanggal 11 Zulhijjah itu sampai hari tanggal 12 Zulhijjah. Jamaah haji Indonesia dan Asia Tenggara bebas melempar jumrah. Untuk tanggal 12 Zulhijjah, jemaah dilarang melempar jumrah pada pukul 10 sampai jam 2 siang Arab Saudi karena nafar awal. Jemaah dari seluruh dunia berdesak-desakan mengejar afdoliyahnya yang ba'da zawal. Oleh karena itu jam 10 sampai jam 2 siang untuk Asia Tenggara tidak diizinkan untuk melempar jumrah. Ingat itu. Rincian jadwal lontar jumrah jemaah haji Indonesia pada tanggal 10 Zulhijjah mulai dari jam 00 sampai jam 4.30 WAS waktu Arab Saudi dan pukul 10 sampai jam 00 waktu Arab Saudi. Dan pada tanggal ini jamaah haji Indonesia dilarang melontar pada pukul 4.30 sampai jam 10 waktu Arab Saudi. Pada tanggal 11 Zulhijjah pukul 5 waktunya pukul 5 sampai jam 11 waktu Arab Saudi dan pukul 11 sampai jam 5 waktu Arab Saudi dan jam 5 sampai jam 00. Jam 5 sore sampai. Sedangkan pada tanggal 12 Zulhijjah yaitu jam 00 sampai jam 5 pagi, pukul jam 5 pagi sampai jam 10.30 waktu Arab Saudi, pukul 2 sampai jam 6 sore waktu Arab Saudi dan pukul 6 sore sampai jam 00 waktu Arab Saudi. Sedangkan pada tanggal 12 Zulhijjah pukul 00 sampai jam 5 pagi waktu Arab Saudi mulai dari jam 5 pagi sampai 10.30 dan selanjutnya jam 2 sampai jam 6 sore dan pukul 6 sampai jam 00 besoknya. Sedangkan pada tanggal 13 Zulhijjah dimulai pada jam 00 sampai jam 5 pagi dan pukul 5 pagi sampai jam 5 sore waktu Arab Saudi. Tips yang ketujuh, selama Anda berada di Mina, jamaah diimbau untuk menghindari aktivitas yang bisa menyebabkan kelelahan. Makanlah tepat waktu, minum obat dan suplemen yang dibutuhkan. Minum air putih untuk menjaga kebugaran dan dehidrasi tubuh serta istirahat yang cukup. Segera hubungi dokter jika merasa ada keluhan. Tips yang ke-8, bila tidak ada keperluan mendesak, jamaah dianjurkan tetap berada di tenda dan upayakan memakai masker selama di luar tenda dan mengingat kawasan Mina yang dipadati oleh berbagai macam manusia dan suasana berdebu. Kenali dengan baik identitas dan jalur menuju tenda masing-masing agar tidak tersesat. Jangan segan dan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas bila menemukan kesulitan.